Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Abdullah Apriansah dari kelas manajemen H1 dengan nomor NPM 10 120633. Di sini saya akan menjelaskan tentang marifatullah, yaitu taat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Marifatullah. Pengertian ma'rifat. Ma'rifat berasal dari kata arafa yu'rifu irfan ma'rifah. Artinya pengetahuan, pengalaman, atau pengetahuan ilahi. Ma'rifat secara etimologis berarti ilmu yang tidak menerima keraguan. Ma'rifat dapat pula berarti pengetahuan rahasia hakikat agama, yaitu ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu yang didapat oleh orang-orang pada umumnya. Dalam terminologi tasawuf ma'rifat sulit didefinisikan dan para sufi pun berada dalam menginterpresentasikan hal tersebut. Namun istilah ma'rifat dapat diartikan sebagai pengetahuan yang tidak mengenal keraguan-raguan, sebab objeknya adalah Tuhan dan sifat-sifatnya atau ma'rifah yang berarti pengetahuan yang jelas dan pasti tentang Tuhan yang diperoleh melalui sanubari. Sedangkan marifatullah merupakan tingkat tertinggi pengetahuan, bahkan merupakan pengetahuan yang paling agung. Ia merupakan asas yang menjadi landasan kehidupan rohani seluruhnya. Secara garis besar, marifat terbagi menjadi dua, yaitu maradus syahwat dan maradus syubhat. Apa itu maradus syahwat? Maradus syahwat adalah hal yang berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Sedangkan maradus syubhat adalah berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Maradus syahwat yang pertama adalah al-fisqu, yaitu kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah Allah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan, serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Mereka hanya memikirkan kehidupan dunia saja, tidak memikirkan kehidupan di akhirat nanti. Seperti surat Al-Hasyr yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, yang artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Yang selanjutnya adalah al-kibru, yaitu kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah SWT. Seperti surat Al-Mu'minun yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum kabura maqta indallahi wa indal ladzina amanu kadzalika seperti yang dijelaskan di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultani atahum kabura maqta indallahi wa indal ladzina amanu kadzalika yatba'ullahu ala kulli qablil mutakabbiri jabbar, yang berarti yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Amat besar kemungkaran bagi mereka di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci mata hati orang yang sombong dan sewenang-sewenang. Yang selanjutnya adalah az-zulmu, yaitu kezaliman. Seperti dalam Quran surat As-Sajdah ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ, yang berarti, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Allah Ta'ala menerangkan bahwa orang yang paling zalim ialah orang yang telah sampai kepada peringatan Allah, telah sampai pula pada ayat-ayat Al-Quran dan petunjuk Rasul, kemudian mereka berpaling dari ajaran dan petunjuk itu karena angkuh dan penyakit dengki yang ada dalam hatinya. Sikap zalim
atau aniaya, seperti inilah yang menghalangi mereka dari mengenal Allah Ta'ala. Yang selanjutnya adalah al-kizbu, yaitu kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong atau pura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Hal ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik, sebagaimana dimuat dalam firman Allah Ta'ala, Quran Surat Al-Baqarah ayat 9 dan 10 yang Bismillahirrahmanirrahim. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون. Yang berarti mereka hendak menipu Allah dengan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Mereka memperlihatkan iman, kasih sayang, dan menyembunyikan permusuhan dalam batin. Mereka menyebarkan permusuhan dan fitnah-fitnah untuk melemahkan barisan kaum muslimin. Yang selanjutnya adalah kasratul mahsyi. Yang selanjutnya adalah kasratul ma'asyi, yang berarti banyak melakukan perbuatan maksiat. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Mutaffifin ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, yang berarti sekali-sekali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Perbuatan-perbuatan maksiat itu telah menutupi dan menguasai hati mereka. Berkata Hasan al-Basri, dosa yang menumpuk atas dosa yang lain sehingga hati menjadi mati. Maka berdasarkan ayat ini jelaslah orang-orang banyak melakukan maksiat pasti akan terhalang dari mengenal Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Yang selanjutnya adalah marudus syubhah. Yang pertama adalah al-jahlu, yaitu kejahilan atau kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, baik ayat-ayat kauliyah maupun ayat-ayat kauniyah. Inilah yang menyebabkan terhalangnya manusia dari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak mau menggunakan potensi diri untuk memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, sehingga ia dicela dalam Al-Quran dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kazzabu biayatina summu wa bukmu fid dhulumah man yasha'illahu yudlilhu wa man yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim, yang berarti dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah pekak, bisu, dan berada dalam kegelap gulita. Quran Surat Al-An'am ayat 39. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesempatan yang cukup kepada mereka untuk memikirkan ayat-ayatnya. Yang selanjutnya adalah al-irtiyab, yaitu keraguan-raguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan ma'rifah atau pemahaman. Bisa dikatakan pula keraguan-keraguan ini lahir dari kebodohan. Begitulah orang-orang munafik selalu berada dalam kondisi terombang-ambing antara iman dan kafir, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 143 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Mudabdabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, iman atau kafir. Tidak masuk kepada golongan ini orang-orang yang beriman, dan tidak pula masuk pada golongan-golongan itu, yaitu orang-orang kafir. Maka kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keingkarannya dan tidak memahami petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang kafir dan munafik itu terhalang dari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dalam kondisi ragu-ragu sepanjang hidupnya hingga datang kematian yang tiba-tiba. Yang selanjutnya adalah al-inhiraf atau penyimpangan. Manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntunannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya.
maka pada saat itulah hatinya akan terus membatu. Terhijablah petunjuk Allah Ta'ala darinya. Ia pun melangkah semakin jauh dari jalan yang lurus sehingga tak mampu mengenal Allah Ta'ala dengan benar. Seperti ini pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada masa lalu. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. فبما نكدهم ميثاقهم لأنهم وجعلنا قلوبهم قسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تجالوا تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح innallaha yuhibbul muhsinin, yang berarti tetapi karena mereka melanggar janjinya kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan Allah dan dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah peringatkan dengannya, dan kamu senantiasa melihat khianatan dari mereka kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 13. Yang selanjutnya adalah Allah ghaflah, yaitu kelalaian. Dalam poin pertama telah disebutkan bahwa jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan terhalang dalam mengenalnya. Hal ini karena kebodohan mereka itu membuat mereka lalai atau lengah. Seperti dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamuna dhahiran minal Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa huwa anil akhirati hum ghafilun. Yang berarti mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.